Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rivo, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, dan selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya Dina Nur Cahyani, NIM 005 sebagai moderator akan memandu berjalannya presentasi kelompok 1 yang beranggotakan 1. Dina Nur Cahyani, 2. Maslahatul Balirah, NIM 047, 3. Muhammad Afrizal Fazila, NIM 073, 4. Mami Elvina Alicia, NIM 015, 5. Tarisha Salsabila, NIM 055, dan yang terakhir, Baike Karismawati, NIM 0556. Dalam presentasi kali ini akan membahas tentang konsep pengembangan sumber daya manusia mikro yang mencakup materi 1. Konsep pengembangan sumber daya manusia secara mikro. 2. Pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan manusia. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. 4. Ruang lingkup. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Untuk materi 1 akan dibacakan oleh teman saya, Mami Elvina. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, konsep pengembangan sumber daya manusia secara mikro. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal. Hasil ini dapat berupa jasa maupun benda. Proses pengembangan sumber daya manusia itu terdiri dari perencanaan, pendidikan, dan pelatihan serta pengelolaan. Pembahasan yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan manusia. Dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial masyarakat, tiap individu dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya, yaitu dengan menunjukkan harga diri dan status sosialnya. Dalam kebutuhan harga diri, terkandung harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan prestasi, keunggulan dan kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Sedangkan penghargaan dari orang lain meliputi kedudukan, nama baik, kekuasaan, pengakuan, martabat, dan penghargaan. Sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, yaitu kebutuhan material maupun kebutuhan non-material. Kebutuhan material adalah kebutuhan yang terkait dengan fisik atau fisiologis. Kebutuhan ini sangat mendasar karena itu merupakan kebutuhan dasar, atau bisa disebut juga kebutuhan primer. Contoh dari kebutuhan primer adalah kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Pada organisasi atau institusi, agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan ilmu teknologi, mereka perlu dikembangkan. Dengan meningkatkan kemampuan para karyawan, diharapkan akan meningkatkan efisiensi kerja, yang berarti produktivitas meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan material terkait dengan kebutuhan non-fisik atau psikologis. Kebutuhan material terkait dengan kebutuhan non-fisik atau psikologis ini merupakan kebutuhan sekunder manusia. Suatu individu dalam suatu kelompok sosial seperti pada lembaga atau instansi kerja juga perlu mendapatkan kebutuhan sekunder. Kebutuhan-kebutuhan sekunder yang perlu dipenuhi tersebut antara lain yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs dan kebutuhan untuk ingin bebas dari segala bentuk ancaman, baik psikologis atau sosial.
Sehingga dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka sumber daya manusia dapat berkembang dengan baik. Contohnya, seorang karyawan harus bebas dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan sekundernya dalam suatu kantor atau institusi kerja, seorang karyawan juga memerlukan pengakuan dan penghargaan. Apabila seseorang memperoleh pengakuan dan penghargaan dari kelompok atau dari luar kelompoknya, maka hal ini berarti ia mempunyai harga diri di dalam kelompok itu. Terlepas dari seberapa rendah atau kecilnya jabatan seseorang di suatu institusi, ia juga perlu memperoleh suatu penghargaan. Penghargaan ini juga bukan semata-mata berupa benda atau materi, tetapi juga berupa non-materi, misalnya pujian, sapaan, perhatian, dan sebagainya. Akan tetapi, di samping kebutuhan akan pengakuan, seseorang juga perlu untuk melakukan pengembangan pada dirinya, baik itu melalui pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan. Sehingga, dari uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia, baik secara mikro maupun secara makro, pada hakikatnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan semua kebutuhan manusia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lahatul Bariro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terperinci, faktor-faktor tersebut antara lain visi. Visi adalah impian, cita-cita, atau harapan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah misi. Misi adalah upaya-upaya untuk mewujudkan visi atau impian organisasi tersebut. Yang ketiga, tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin dicapai setiap upaya atau program organisasi. Dan yang keempat, strategi. Strategi pencapaian tujuan misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mempunyai persamaan dengan organisasi lain, tetapi strategi untuk mencapai misi dan tujuan tersebut berbeda. Yang selanjutnya, sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah jenis teknologi yang digunakan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal organisasi berada di dalam lingkungan tertentu dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan di mana organisasi itu berada. Agar organisasi dapat melaksanakan visi, misi, dan tujuannya, maka ia harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor eksternal organisasi itu. Faktor-faktor eksternal antara lain kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri atau pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah sosio-budaya masyarakat. Faktor sosio-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi telah sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu organisasi yang baik harus mengikuti arus tersebut. Terima kasih dari saya. Peperangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jelaskan tentang ruang lingkup. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan batasan pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Sumber daya manusia secara mikro yaitu dalam lingkup suatu organisasi, instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia di dalam satu organisasi atau institusi mencakup dua pokok kegiatan yang saling berkaitan, yaitu pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. 2. Manajemen sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. 1. Yaitu prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. 2. Tujuan dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Ketiga, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, evaluasi pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia yaitu prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Yang keempat, motivasi kerja dan kinerja. Yang kelima, sistem penilaian prestasi kerja. Yang keenam, sistem pemberian kompensasi. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, pengembangan diri dan karir.